Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas kembali terkait KF21 Boramae Indonesia. Dan apa kabarnya KF21 Boramae Indonesia ini? Indonesia tidak puas sedikitnya transfer teknologi dalam pengembangan pesawat tempur KF21 Boramae. Indonesia dikabarkan berupaya untuk merundingkan kembali partisipasinya dalam kerjasama pengembangan pesawat tempur KF21 Boramae. Menurut laporan di media Korea Selatan, Presiden terpilih mendatang Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan bertujuan untuk mengurangi kontribusi keuangan Indonesia dalam program KF21 karena kekhawatiran mengenai biaya yang terkait dengan program pembangunan kolaboratif KF21 Boramae tersebut. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk mencapai kompromi antara upaya jangka panjang untuk memodernisasi komponen tempur TNI Angkatan Udara yang juga dikenal sebagai program Minimum Essential Force atau MEF, dan beberapa upaya lainnya tingkat kehati-hatian anggaran. Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 24 pesawat Boeing F-15EX di masa depan selain melakukan pemesanan resmi 42 pesawat tempur Dassault Rafale. Armada tempur masa depan akan dibangun berdasarkan akuisisi ini dan 48 KF21 yang akan diperoleh setelah pesawat memasuki produksi serial. Sementara itu, kendala pendanaan menyebabkan batalnya janji sebelumnya untuk membeli 12 pesawat bekas Dassault Mirage 2000-5 dari stok Angkatan Udara Qatar yang diumumkan pada 15 Juni 2023. Mengingat pemerintah Indonesia ingin mengurangi pendanaan program pembangunan dari nilai 1,25 miliar dolar menjadi 440 juta dolar atau sekitar 65%. Pembatalan Mirage menimbulkan keraguan terhadap komitmen jangka pendek Indonesia terhadap program pembangunan proyek KF21 Boramae. Indonesia pertama kali terlibat dalam program KFX, Korean Fighter Experiment Korea Selatan pada tahun 2010 setelah kedua negara mencapai kesepakatan kolaborasi. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan pesawat tempur generasi 4,5 bermesin ganda dengan peralatan avionik canggih. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada Agustus 2012. Kedua perusahaan kemudian menandatangani kontrak pengembangan bersama terakhir pada 7 Januari 2016. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak Indonesia akan membayar 20% dari biaya pembangunan sebesar Korea Won 8,8 triliun atau setara dengan 6,2 miliar dolar pada USD 2016. Pesawat tersebut diberikan akses terhadap data teknis dan pengetahuan terkait program pesawat dengan imbalan satu prototip pesawat tempur. Pembayaran 20% tersebut akan dibayarkan hingga tahun 2028. Namun Indonesia gagal melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan akibatnya Indonesia menegosiasikan ulang investasi sebesar Korea Won 1,6 triliun atau setara 1,18 miliar dolar dengan ketentuan bahwa 30% dari jumlah ini mungkin berasal dari pembayaran dalam bentuk barang, yaitu berupa minyak sawit atau barter dengan minyak sawit. Sejauh ini hanya Korean Won 300 sampai dengan 380 miliar atau setara 221 sampai dengan 280 juta dolar dari total bagian investasi Indonesia yang disepakati.
Situasi antara kedua mitra ini memburuk pada bulan Maret ketika dua insinyur Indonesia yang dipekerjakan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) ditahan oleh pihak berwenang Korea Selatan karena dicurigai mencoba mencuri informasi teknis sensitif mengenai program tersebut. Investigasi polisi yang signifikan terhadap kasus ini saat ini sedang berlangsung di Korea Selatan. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa pihak Indonesia tidak puas dengan jumlah transfer teknologi yang telah diberikan Korea Selatan sejauh ini. Namun Indonesia tampaknya masih tertarik untuk membeli seluruh batch 48 KF-21 yang akan diproduksi di lokasi PT Dirgantara Indonesia, sebuah perusahaan milik negara. Diperkirakan Indonesia bersedia menerima bagian biaya yang lebih rendah dari administrasi program akuisisi pertahanan DAPA Korea Selatan, asalkan Jakarta menerima lebih sedikit transfer teknologi sebagai imbalannya. Pada akhir bulan ini, pihak Korea Selatan harus mengumumkan keputusan akhir mereka kepada publik. Setelah itu Indonesia harus memutuskan kapan akan membeli KF-21 dan yang lebih penting, apakah secara finansial bijaksana untuk membeli total 48 unit dalam jangka menengah. Wah, dengan demikian memang Indonesia penuh dengan kehati-hatiannya, karena dalam kerjasama program kolaboratif pembuatan jet tempur KF-21 Boramae disinyalir tidak begitu menguntungkan pihak Indonesia dalam hal perolehan sedikitnya transfer teknologi. Pantesan Indonesia mengurangi porsi pembiayaan sesuai perjanjian awal untuk dikuranginya. Demikian para pemirsa yang budiman, adapun apabila ada kritik dan saran yang membangun, atau para pemirsa bila ada info yang untuk melengkapi bahasan ini, silahkan untuk bisa memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat bagi Anda.